Berumah tangga mengharapkan anak dan keturunan itu sama seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah sepuh, apakah kajian ini menarik? Tetap menarik karena kita punya anak, karena kita punya cucu, karena kita bisa jadi punya tetangga yang kita bisa berbagi untuk mereka. Ya, subhanallah. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ada ibu yang menyesal pernah melahirkan anak, dan itu diilustrasikan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim. Digambarkan bahwa setiap orang tua nanti akan bertemu dengan anaknya. Saya akan bertemu istri saya, ketemu sama anak saya, sama cucu saya, keturunan saya. Ibu, bapak akan bertemu dengan anaknya, dengan cucu, semua menantu akan bertemu. Nah, digambarkan di dalam satu riwayat hadis itu, seorang suami yang kurang bagus, ya, berjumpa dengan istrinya, tapi istrinya amalnya bagus. Makanya urusan kebaikan ibu jangan bergantung pada suami. Izin saja untuk menambah keagamaan. Di dalam hadis itu, suami ketika melihat istrinya, dia lari, kangen dia, mungkin berapa miliar tahun, berapa ribu tahun, berapa ratus tahun gitu. Dan itu tidak lupa, ya, siapa istrinya, siapa anaknya itu tidak lupa. Sehingga si suami itu ketika ketemu sama istrinya di alam akhirat itu, dia mengatakan, ana zauzuki fid dunya, aku ini suamimu dulu di dunia. Sang istri bilang, iya, aku tahu itu. Kemudian suaminya itu mengatakan bahwa aku minta sedikit kebaikan darimu. La ali arjuka matara, barangkali aku bisa selamat, bisa mendapatkan, ya, keringanan sebagaimana yang kau bisa lihat. Jadi istrinya bagus, suaminya tidak bagus dari sisi agama maksudnya. Apa yang terjadi kalau itu di dunia, maka istri kalau suami gagal itu dia akan lepas semua emas yang ada di tubuhnya, yang ada di itu, investasi dia di bank itu pasti dikasih suaminya. Ayo kak, jalan terus, ayo pak, ayah, ayo terus jalan. Bagaimana kalau itu di akhirat? Tidak. Istri itu bilang begini, ini Nabi yang menceritakan dalam hadis, inni takhawwaftu kama takhawwafta, sesungguhnya aku amat takut sebagaimana engkau juga takut pada hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, istri lari dari suami, ya, istrinya lari dari suaminya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian nanti bukan cuma istri yang lari dari suami, anak pun bisa lari dari ayahnya, dari ibunya, karena sudah tidak ada durhaka lagi. Kalau sekarang dia durhaka, nanti dia tidak ada durhaka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi betapa pentingnya kita membicarakan tentang berkeluarga ini. Kalau kita sudah berumah tangga, Bapak Ibu sekalian, tugas kita itu menghantarkan, memberikan pemahaman kepada menantu. Anak kita itu bisa jadi dia akan memilih pasangan. Nah, kita sebagai mertua, kita sebagai orang tua bisa jadi juga menyesal dengan pasangan yang dipilih oleh anak kita. Nah, Nabi memberikan sebuah pembekalan, ya, kepada umatnya itu bahwa bisa jadi motivasi orang menikah itu li jamaliha, karena kecantikannya, karena kegantengannya, wali hasabiha, kedudukannya, ya, itu bisa jadi, ya, orang mendapatkan kedudukan karena perkawinan. Nah, cantik, punya keturunan bagus itu tidak jaminan, tapi ada orang yang memperhatikan itu aspek lain, agama.
orangnya tidak cantik, suaminya tidak ganteng, tetapi agamanya bagus. Nabi mengatakan fasfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah orang-orang yang kuat agamanya, maka kau akan beruntung dengan pilihan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini jadi makna penyesalan tadi yang saya gambarkan itu bukan cuma menyesal punya anak, tetapi menyesal punya menantu itu akan terjadi. Kenapa? Karena lahir cucu kita dari dia. Nah, oleh karena itu ganteng, kedudukan, ya, status bukan tidak penting, tetapi menjadi sangat penting kita memberikan penghantarannya itu adalah bizatid din, orang-orang yang memiliki keagamaan. Bisa jadi ekonominya tidak biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Adi, ya, sahabat saya ini. Saya sama-sama punya latar belakang fakultas hukum, ya, tapi meninggalkan dunia profesi itu. 6 tahun saya jadi pengacara, kemudian saya tinggalkan itu. Jadi seperti sekarang ini, bisa jadi saya tidak sebanyak uang saya jadi pengacara, ya, tetapi saya lebih nikmat dengan cara memberikan, ya, kesempatan kepada saya untuk berdialog, berbagi, sharing yang semacam ini ternyata menurut saya lebih bagus, lebih bermanfaat, sehingga saya merubah pola kehidupan saya itu, ya. Nah, apa ukurannya kalau kita ingin memilih menantu itu? Di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang seorang suami, apabila datang seorang laki-laki ke rumahmu yang kau suka dengan agamanya dan akhlaknya, nikahi putrimu dengan dia. Nggak ada tuh alasan ganteng, keturunan, jabatan, nggak ada. Dan Nabi mengatakan salah samarrot, Nabi mengucapkannya 3 kali. Ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seseorang itu, dia bagus agamanya, kemudian akhlaknya bagus, nikahi putrimu dengan dia. Kalau anak kita laki-laki, maka kita bisa minta kesempatan untuk bertemu sama calon menantu kita. Kalau ternyata dari cara berpakaian, cara dia mengucapkan, cara dia bertutur, cara dia meminta, cara dia mengabarkan itu bagus, maka kita bilang kepada anak kita yang laki itu, nikahi wanita itu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, Ibu yang kami hormati, di dalam ayat suci Al-Quran itu, bahwa perkawinan itu sesuatu yang tidak bisa kita menghindarnya. Di dalam salah satu ayat, ya, Az-Zariyat ayat 49, Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun." Terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, khalaqna zawjain, kami menciptakannya itu berpasangan. Nah, kalau di dalam surah Yasin itu lebih tegas lagi, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu itu berpasangan. Mimma tumbitul ardu, dari tumbuh-tumbuhan yang, ya, tumbuh dari bumi. Wa min anfusihim, dari jenis manusia. Wa mimma la ya'lamun, dan makhluk yang kau tidak bisa mendeteksi dengan indrawi. Jin itu ada gendernya, ada laki ada perempuan. Tumbuh-tumbuhan kalau nanam dia tidak berbuah, tanam lagi satu lagi.
atau tidak jauh dari situ ada pohon yang sama, maka dia akan berbuah. Karena memang Nabi menciptakannya itu zaujain, berpasangan. Nah, subhanallah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata berpasangan itu sebenarnya menafikan yang wasito, ya, yang pertengahan itu nggak ada. Maaf ya, ada orang yang bukan laki bukan perempuan, itu dalam perspektif Al-Quran itu tidak ada. Walaupun faktanya ada di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas tentang khunsa muskil, ya, seorang yang double alat kelaminnya sehingga sulit untuk ditentukan gendernya. Bayi lahir alat kelaminnya 2, itu yang ada. Tetapi itu bukannya banci, bukan. Maka di dalam hukum Islam dia status quo, dia tidak boleh disebut di dalam akte kelahirannya, itu tidak boleh disebut gendernya laki atau perempuan. Nanti setelah dia berumur 12-13 tahun maka baru bisa ditentukan. Apabila dia menstruasi baru ditulis gendernya perempuan. Kalau dia tidak, ya, menstruasi, maaf, pipisnya menggunakan zakar, vaginanya tidak berfungsi sama sekali, itu 2 kemungkinan itu untuk dioperasi itu boleh. Kalau dia perempuan dipotong, dihilangkan zakarnya. Kalau dia zakar fungsi boleh dihapuskan. Itu yang ada di dalam kajian hukum Islam yang disebut dengan khunsa muskil. Nah, kalau fakta di masyarakat tentang ada orang yang berperilaku tasyabbuh, itu penyakit sosial. Itu para psikolog itu tugasnya. Dalam Al-Quran cuma dikatakan zaujain, berpasangan. Ibu kenapa disebut perempuan? Karena ada laki. Kenapa disebut siang? Karena ada malam. Karena disebut di bawah? Karena ada atas. Semuanya ada bahagia, ada tidak bahagia. Ada neraka, ada sorga. Itu bukannya formalitas. Nah, betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia memahami tentang zaujain ini. Ya, berkeluarga itu zaujain. Anak-anak sekarang kalau tidak mendapatkan pengawasan Bapak Ibu sekalian, kita khawatir anak kita itu pengen menikahnya itu laki pengen laki, perempuan pengennya perempuan. Itu penyakit. Dan itu kegagalan kita sebagai orang tua ketika dia salah orientasi, ya, seksualnya itu tadi. Nah, yang mesti dipahami itu bukan kemauan Tuhan. Konsep Al-Quran mengatakan wa khalaqa kulla syai'in azwaj, berpasangan. Jadi yang tengah-tengah itu nggak ada, itu efek, itu ekses. Bapak Ibu sekalian, salah satu majelis taklim saya mengajar di daerah Ciputat, ya, di satu perumahan, ya, yang cukup elit. Ternyata di situ ada orang yang punya latar belakang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini anak, ya, ini orang yang saya maksudkan ini, saya dapat informasi, ya, kalau ini penyakit, dia bilang gini, Pak Ustadz, saya ini orang yang punya latar belakang seperti itu. Ustadz, nanti kalau ceramah disampaikan kemana saja, sampaikan kepada audiens bahwa itu penyakit, kata dia. Nggak ada itu keturunan seperti itu, potensi seperti itu karena memang dia menuruti kehendak setan. Kata dia ini, ambil anak pesantren yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus, bergaul dengan kelompok ini, 2 minggu dia udah berubah. Anak yang hafal Quran suruh bergaul sama dia 2 minggu sudah berubah itu. Pasti dia sudah pakai lipstik. Pasti dia sudah keinginan merubah kelaminnya. Nah,
Jadi betapa bukan cuma kita di dalam memilih pasangan penting. Ketika kita sudah tidak penting, maka kita perlu mendampingi anak, mendampingi cucu kita ketika mereka ingin mencari pasangan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ini tidak boleh terlepas, ya. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan al-khabitsat lil khabitsin. Wanita-wanita yang jelek itu buat laki-laki yang jelek. Wat thayyibat lit thayyibin. Wanita-wanita yang suci itu buat laki-laki yang suci. Nah, kita juga nggak boleh melanggar aturan itu dari lantaran anak kita itu senengnya sama yang cantik itu yang dikejar itu. Bagaimana caranya? Maka anak itu didampingi dari belum dia mengerti betapa bagaimana seorang ayah dekat sama putrinya, ibu dekat sama putranya itu menjadi sangat penting. Kalau dia sudah berani mengatakan pilihannya kepada kita, sudah mudah kita mengarahkannya. Tapi kalau dia merahasiakan siapa yang dia cintai, sebenarnya itu bahaya. Nah, kita harus bagaimana membuka diri supaya ada kedekatan. Nah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, berumah tangga itu juga kadang-kadang, pertama tadi saya mengatakan bahwa berumah tangga itu adalah ketika orang menetapkan yang akan datang. Bagus tidak bagusnya sebuah tanaman 20 tahun, 25 tahun yang akan datang itu sangat ditentukan di kamar tidur kita, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kalau orang menikah itu disuruh, so itu dagingnya daging sapi, iya, tapi masaknya di mana? Nah, itu yang saya maksud, bahwa barang bukan cuma halal, yang subhat saja memberikan pengaruh. Jadi makanan yang thayyib itu ada dua, ya. Kalau dikasih contoh, ini anak ini cukup gizi, anak ini kurang gizi. Tuh makanannya ukurannya thayyib. Yang kedua ukurannya ada anak yang soleh dan anak yang toleh. Itu ukurannya halal dan tidak halal. Enggak bisa, tidak akan melahirkan buah itu dari tanaman yang salah. Enggak bisa. Nangis darah pun ibu bapak enggak akan bisa berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Nah, itu dari sisi ikhtiar. Kemudian berdoa ketika melakukan. Nah, yang ketiga, sepanjang hidupnya itu ada doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Bapak ibu yang punya istri, walaupun sudah, maaf nih ya, sudah tidak produktif ya, tidak punya anak lagi, tapi masih punya cucu, masih punya keturunan, Al-Quran mengajarkan itu, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan tidak dibaca. Kenapa sih anak saya tidak seperti itu? Gitu. Kenapa sih orang-orang itu kok anaknya enggak seperti anak saya? Pertanyaannya, ibu sudah ikhtiar belum? Ibu sudah berdoa belum? Nah, bapak-bapak sekalian, menjadi sangat penting. Ini di dalam Al-Quran ini sudah dikasih nih. Kalau pengen punya istri bagus, pengen punya anak bagus, keturunan bagus, baca doa. Termasuk generasi muda kita. Bapak ibu punya anak muda, punya remaja putra, punya renyobaduri, ajarin itu, ajarin nih pemahaminnya, sehingga nanti doa inilah yang mengarahkan dia untuk bisa memilih. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri kami, wa zurriyatina, ya, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu istilah menyejukkan mata secara harfiah. Jadi orang lihat tuh seneng gitu loh. Kalau dilihat sudah seneng,
Perilakunya senang itu disebut dengan qurratu a'yun, menyenangkan setiap mata yang memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami adalah pemimpin orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak saya sekalian, usahakan itu. Jangan ditinggal doa itu. Maka dengan ikhtiar yang semacam itu tiga-tiganya, maka yakin insya Allah dia punya, ya, bisa membuahkan itu. Ya, saya ulangi lagi, ketika dia mau berhubungan dia baca basmalah, apalagi ditambahkan doa.
Mau tahu kenapa saya jadi pengacara berhenti? Karena mudah kalau mau kaya. Enggak. Saya itu, kenapa saya juga sekarang alih profesi dan saya bikin pesantren khusus tahfiz? Karena saya dibentuk, ada orang yang membentuk saya, orang yang punya anak 24. Menurut ibu punya anak 24 banyak gak? Banyak banget, bukan banyak. Saya sombong dari Jakarta pakai dasi, pakai mobil bagus. Ketemu sama orang di Jawa Tengah ini, punya anak 24, rada-rada sombong saya karena jadi pengacara. Tapi saya pulang malu dan saya lepas dasi pelan-pelan di hadapan dia. Kenapa? Anaknya 24 hafal Quran semuanya. Itu baru hebat, itu baru bapak. Malu saya. Dan yang hebatnya itu, anak bapak itu ada yang jadi rektor, ada yang jadi dekan, ada yang jadi pengusaha besar. Bahkan salah satu penasehat nuklir di NASA Amerika. Tapi semuanya hafal Quran. Bagaimana cara membentuknya? Ini tadi 3 itu. Nah, jadi ibu kalau menikahkan anak, panggil ustadz yang bisa menyampaikan ini, karena kita sebagai orang tua nggak mungkin ngomong itu. Nanti kamu malam begini, nggak mungkin, malu bibir kita mengatakannya. Dan ada ibu bisa jadi, ada bapak yang sekarang baru dengar. Kenapa saya baru dengarnya sekarang? Nah, bapak sekalian, saya rubah sehingga saya sekarang punya pesantren tahfiz. Di ibu-ibu bisa googling itu, pesantren As-Safinah itu khusus menghafal Quran. Bagi orang yang tidak mampu, cerdas, saya kasih gratis. Subhanallah. Dan ternyata seperti itu. Termasuk saya punya anak 5, tidak boleh kuliah kalau belum hafal Al-Quran. Hafal dulu baru boleh kuliah. Nah, kenapa? 25 tahun yang akan datang dia yang megang Islam, dia yang menentukan Islam. Berarti betapa tanggung jawabnya bagi seorang muslim itu. Subhanallah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang berumah tangga gagal. Mohon maaf nih kalau ada yang gagal. Kalau dilihat dari perspektif Islam itu, gagal itu sebenarnya semestinya nggak ada. Walaupun sebenarnya cuma dikatakan lau. Jadi feng shui di dalam Islam itu tidak dikenal. Ada satu hadis yang menjelaskan lau kana syu'mu fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal farasi. Lau itu dalam bahasa Indonesia seandainya. Jadi tidak bisa dijadikan feng shui, tidak menetap. Seandainya sial ada pada seseorang itu, maka sial itu terjadi pada 3 hal. Fiddari, rumah. Ibu kalau ada rumah, punya rumah, enggak enak, sakit terus gantian, terus rezeki seret gitu, sholat males, ngaji males, jual rumah itu. Sama kita nggak cocok, pindah di sampingnya nggak masalah. Orang lain pakai rumah itu nggak masalah, kita nggak cocok di situ. Ya, jual. Wal farasi, kendaraan. Faras itu artinya kuda. Kalau sekarang berarti kendaraan. Kalau kita punya motor, kita punya mobil, punya kendaraan, maunya senang-senang melulu, maunya tempat-tempat yang tidak bagus, dugem dan lain sebagainya, jual itu. Dia nggak cocok, nabrak melulu. Ganti yang lain. Ini dipakai sama orang lain nggak masalah. Nah, yang ketiga, istri. Kalau nggak cocok, jual. Bukan ya, bukan dijual. Karena dua-duanya suruh jual. Kalau istri itu enggak, tentunya harus diperbaiki. Ada istri nggak cocok. Salah satu ketidakcocokan itu nggak punya anak umpamanya. Ini menarik. Saya tanpa sadar
dalam hidup saya itu ada yang membuktikan ini. Saya ingat betul, saya dulu suka, masih muda itu suka nonton film, suka dengan musik gitu. Mungkin ibu ya pernah tahu bahwa Camelia Malik itu suaminya itu Renold Panggabean. Tapi menikah tahunan itu tidak punya anak. Kemudian cerai karena tidak bisa punya anak. Renold Panggabean nikah dengan Anna Tairas punya anak. Camelia Malik nikah dengan Hari Capri punya anak. Kalau dia ketemu nggak bisa. Cuma itu, dan itu tidak general. Artinya bisa jadi ya, bisa jadi orang tidak, tetapi kita yang mengalaminya semacam itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau itu sudah tidak ada, sudah lewat, tinggal yang terakhir itu Al-Qur'an mengatakan suami itu ya dalam berpasangan itu dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita ya, kaum ibu itu adalah pakaian bagi kalian kaum suami, dan suami adalah pakaian bagi kaum ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pakaian itu maknanya ibu-ibu kalau memahami pakaian itu apa? Menutup aurat. Berarti suami istri tidak boleh menjelekkan, mengumbar, membuka rahasia. Yang kedua, pakaian itu mempercantik diri. Istri yang baik yang mempercantik, memperbagus suami, suami juga memperindah, mempercantik istri. Yang ketiga, bahwa pakaian itu adalah prestis, ya, ukuran, zina, perhiasan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita bisa memahami ini, bahwa maka insya Allah kita bisa memahami isyarat-isyarat tentang keluarga dalam perspektif Al-Quran. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, silakan kalau ada yang ingin berdialog. Mohon maaf izin nih. Atau anak yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Tadi kan Pak Kiai cerita kalau anak-anak Pak Kiai itu diwajibkan untuk menjadi menghafal Quran sebelum mereka boleh kuliah. Nah, itu bagaimana tipsnya tuh Pak Kiai biar mereka mau jadi ahlul Quran, tertarik hafalan Quran? Iya, jadi saya kan pendidikan saya umum tadinya, kemudian setelah terinspirasi dengan ulama yang punya 20 anak tetapi hafal Quran semua, tadi itu konsepnya itu tadi. Jadi mau punya anak itu direncanakannya dari tempat tidur. Bikin anak itu sudah dari 0 kilometer itu sudah dipersiapkan. Apa? Ya baca bismillah. Yang kedua, diberi makanan yang halal. Nah, yang ketiga, lingkungan, ya, beri dia kesemangat. Saya ada orang yang nggak mau memasukkan anaknya, nggak mau masuk pesantren. Saya bilang, ibu salah, bapak salah. Kalau mau masukkan pesantren, jangan dibilang mau dimasukin ke pesantren. Karena nanti anak itu akan dipengaruhi sama yang lainnya. Lu di pesantren di penjara, tau nggak? Jam 3 pagi lu udah harus mandi. Lu mesti gini-gini. Nggak boleh kemana-mana. Nggak ada ke mall, nggak ada gitu. Maka temennya itu meracuni gitu. Kalau kita pengen anak kita menghafal Quran, masuk pesantren, jangan kita ngomong pesantren. Maka kita suami istri ajak anak kita yang baru besar ini ke pesantren.
maka kita tinggal di pesantren itu seharian dari pagi sampai sore. Ya, seperti anaknya Pak Hadi ini umpamanya, kasih aja, panggil anak pesantren, kasih aja uang, suruh main. Kita mah tidur aja di masjid, capek tidur gitu. Enggak usah ngomong apa-apa. Dia lihat, ini tempat apa sih Pak? Ini namanya pesantren. Yaitu apa? Tempat orang belajar, tempat orang hafal Quran. Oh gitu ya, ya cerita. Nanti dia diajak main ke sana kemari. 6 bulan berikutnya sudah masuk kelas 6, ajak lagi. Tempat yang lain lagi lebih bagus. Sudah selesai, kita tanya, bagusan mana tuh pesantren kemarin sama yang ini? Gitu. Oh bagusan yang ini, gitu dia gitu. Kenapa bagusnya? Dia suruh ngomong, dia begitu. Kalau kamu suruh pilih yang mana? Oh aku maunya yang ini, kata dia. Jadi jangan dikatakan tentang pesantren, ya, jangan dikatakan tentang pesantren karena dia nanti momok, takut masuk pesantren. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, semakin kecil semakin bagus. Saya yang terakhir, anak saya terakhir itu 6 tahun. Jadi TK-nya itu udah boarding di Karawang. Ada ya, saya titipkan di sana. Maka dia SD cuma 5 tahun. Kemudian masuk kelas 1 SMP, dia sudah hafal Quran. Kemudian saya kirim dia ke Yaman. Di Yaman dia belajar. Ya, sekarang mau kuliah, lagi nunggu beasiswa ini. Pilihannya ke ada beberapa negara, ya. Jadi lebih kecil lebih bagus. Ada orang gini, gila masukin anak pesantren 6 tahun. 6 tahun itu udah besar. Bagaimana Imam Syafi'i 9 tahun hafal Quran, mulainya jadi jam umur berapa? 9 tahun sudah hafal Quran, berarti mulainya umur berapa? Nah, oleh karena itu ibu kalau ingin punya anak bagus itu jangan dengerin perkataan tetangga. Gila lu, anak lu masukin, emang gua gila, bilang gitu. Dan dia bilang, itu gimana anak lu di pesantren? Saya bilang gini, kalau dia sakit saya bawa ke rumah sakit. Kalau dia meninggal saya pendem. Kalau dia mau jajan saya ajak jalan. Jadi saya nggak mau nimpalin orang. Cuma dalam hati ntar lu lihat lu, 6 tahun yang akan datang mana sih anak lu yang didewa-dewakan itu, yang katanya merdeka, pendidikan ini, silakan, mana buktinya? Maka benar 6-7 tahun baru mereka yang dulu menghina, yang mengecilkan. Ternyata juga Bapak Ibu sekalian, anak kalau dimasukkan Al-Quran lebih dahulu itu cerdas. Nah, kenapa ketika Hasan dan Husain lahir itu, ini diazanin ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang mengazankan Nabi langsung. Kemudian diikomatkan. Kan azan buat panggil sholat, ya. Enggak salah ketika orang cuma memahami azan itu hanya untuk panggilan sholat. Ada sahabat Nabi ketika di padang pasir itu setan berwujud blek gitu, tinggi gitu, besar, tambah besar. Maju nggak mungkin, mundur nggak mungkin, kanan kiri jauh orang di padang pasir. Apa yang dia lakukan? Dia azan. Kabur itu setan. Ketika ketemu sama Rasul, ya Rasulullah, aku tadi ketemu perwujudan setan, lalu aku azan. Apakah itu dibenarkan? Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, anna syaitan, ya, setan itu apa? Yadhabu bid-dura. Kalau dia dengan azan itu, dia akan lari terkentut-kentut. Di azan ini, dikomatin. Nah, kita tinggal meneruskan itu. Makanya kalau dimasukkan Al-Quran lebih dahulu, maka anak itu terpelihara. Dan benar itu, anak itu cerdas.
Subhanallah, saya tidak ingin berkata banyak, tapi ibu praktekkan di anak, di cucu, coba. Pinter betul. Ya. Jadi keberkahan membaca Al-Quran seperti itu. Ya, saya ulangi lagi, dari mulai proses pembuatannya, memberi makannya, dan doa ini didoakan terus. Nah, yang ketiga, kalau sudah kelas 5, kelas 6, ajak ke lingkungan pesantren tanpa kita mengatakan apa. Biar aja dia lihat, yang sekolah, yang rapi, yang latihan ini, yang itu, yang pidato. Kita diem aja. Nanti dia yang bertanya, ini apa sih, tempat apa? Oh, ini pesantren. Kalau di pesantren apa? Orang itu belajar sekolah, sama di luar. Cuma tidurnya bersama-sama, ya. Ya, ngajinya bersama-sama. Apa sih bagusnya? Nah, ceritain. Nanti kelas 6 ajak lagi. Lulus kelas 6 ajak di restoran ngobrol. Tanya, menurut kamu tuh pesantren yang bagus yang mana? 2 atau 3 kita. Oh, yang bagus yang itu. Kalau kamu suruh pilih yang mana? Aku sih maunya yang itu. Gak bakalan anak temennya ini bisa mempengaruhi anak kita, gak bisa. Kenapa? Dia bukan katanya, dia lihat dengan matanya. Begitulah ya, ketika kita ingin mempengaruhi. Dan saya bisa itu. Alhamdulillah, tahadus bi nikmatillah. Anak-anak saya berhasil. Cuma sekarang saya bingung, ditinggal 1 nih yang putri, nyari calonnya bingung saya kalau harus seimbang. Saya kira itu. Ibu bingung ya nanya ya Bu ya, nanya apa gua ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai mau saya tanyakan, dulu tingkat SMP-nya itu di umum, tapi sepulang dari SMP jam 2:30 itu ikut hafalan Al-Quran. Singkat cerita, sama seperti Pak Kiai bilang tadi, kita main kebetulan di Jawa Timur. Terus mampir di pinggir jalan ada pondok, dia sendiri tuh yang minta, kayaknya kalau Mbak sholat sini enak ya Bu, gitu ya. Beneran nak? Iya. Nah, singkat cerita, setelah selesai SMP, masuklah ke pondok tersebut. Satu hal yang kami mungkin masih awam ya Pak Kiai, dari luar selama SMP itu dia sudah punya hafalan, insya Allah belum banyak, tapi sudah beberapa juz gitu. Singkat cerita, saya sudah titip sama wali kelasnya ketika di pondok bahwa anak saya ini mohon untuk menambah hafalan, walaupun di pondok itu bukan pondok tahfiz. Singkat cerita, di sana itu kebetulan guru tahfiznya juga sedang cuti melahirkan. Alhasil 2 guru tahfiznya itu selama anak saya di pondok mengundurkan diri. Jadilah anak saya tidak menambah hafalannya di pondok tersebut. Keluar dari pondok sampai saat ini belum ada sepertinya niatannya untuk menghafal kembali. Saya tanya, kapan lagi nak mau belajar hafalan lagi saya? Iya Bu, entar. Kebetulan saat ini sudah kuliah. Nah itu mungkin Pak Kiai ada tips-tipsnya biar anak saya kembali balik pengen menghafal Al-Quran kembali Pak Kiai. Saya selalu berdoa di sholat, ya Allah dahulu sebelum masuk pondok sudah beberapa juz, sekarang sedang kuliah, selesai dari pondok juga malah tidak menghafal kembali. Kuliahnya di mana Bu? Kuliahnya di UIN Pak Kiai. UIN Ciputat. Ciputat. Sebenarnya di depan UIN itu ada IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Saya dosen di situ. Kalau dilihat dari status, bagusan UIN karena negeri, tapi tidak ada kewajiban menghafal Quran. Kalau anak ibu kuliahnya di depan UIN, IIQ, wajib menghafal Quran.
Benar Pak Kiai. Nah, apa yang menyebabkan merosot berkurang? Nih, ini setan paling, waduh, jangankan orang membuka-buka yang jelek ya, kita cari yang bagus, yang keluar dikasih dulu sama dia. Dia tahu ini nomor ini laki gitu. Kita buka HP itu istighfar terus. Bagaimana anak mau selamat? Oh berat Bu. Kalau dibilang setan itu, ini setan paling gede nih. Banting aja. Hilang gairahnya. Nah, orang kalau menghafal Quran, kata saya di pesantren saya, dia nggak boleh pegang HP. Kalau pegang HP itu nanti yang tidak Android. Sabtu Minggu dia telepon ibu bapaknya, tapi nggak boleh yang HP yang Android, yang canggih itu nggak boleh. Pasti matanya ngeliat itu. Kalau dia tidak melihat itu, batinnya bersih, makanannya bersih, matanya bersih, dia di rumah nonton TV, pegang remote tuh. Waktu dia lihat, maafnya ada yang ini, dia gini, tangannya ganti channel dan dia nggak mau lihat. Tubuhnya yang nggak mau. Pilihannya juga dia nonton, dia pilih gitu. Nah, jadi betapa ini dahsyat sekali. Hancur kita, digiring ya dengan ini tadi. Makanya saya bilang dari kecil masukkan itu. Kalau dia sudah hafal, maka dia pertahanannya double covernya lebih kuat. Nah, ibu tinggal merayu lagi ya anak ibu. Kalau dia mau pindah ke depan, memang dari sisi status dari negeri masa pindahnya ke swasta. Tapi kalau di IKI harus hafal Quran. Nggak bisa, harus menghafal. Walaupun pendidikannya dari pendidikan umum, dia mesti menghafal. Nah, bisa ibu doa tadi ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu berdoa setiap kali ibu sholat, dan ibu doa waktu malam. Ibu kalau mau lihat kehebatannya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di antara malam itu kau bertahajudlah kepada Allah, nafilatan lak, sebagai sebuah ibadah yang sukarela untukmu. Itu gitu. Ibu mulai nanti malam bangun, minta tiang besi yang di depan rumah itu rubuh, tapi jangan nimpah rumah orang. Jangan tidak ada korban. Doa ibu malam tiap hari terus doa. Tiang besi itu rubuh. Apalagi ibu mendoakan anak. Saya pengennya jadi pengacara. Bapak saya pengennya saya jadi ustadz. Tapi bapak saya pinter dia. Sekolah terus saja nggak apa-apa. Tapi tiap malam saya didoakan. Maka saya kalah dengan doa bapak saya. Udah jadi pengacara, sudah kenal, sudah hebat, sudah bisa masuk istana waktu itu. Tapi saya digeser dengan doanya orang tua saya yang terus dimintakan kepada Tuhan. Jangan putus asa ibu, masih bisa ya. Rabbana hablana, ayo ibu kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya laki-laki satu, Pak Ustadz. Dulu dia sekolah di Al-Azhar. Kemudian SMP saya masukkan ke sekolah
International Boarding School. Nah, Yang mana tuh Bu? yang laki-laki. Yang laki-laki Pak. Bukan yang international boarding schoolnya yang mana? Yang di Cikarang. Cowok Cikarang. Ya. Tapi setelah dia keluar dari sana, saya merasa saya salah masukkan ke sekolah sana. Karena kiblat itu sesuai namanya internasional, gitu Pak. Jadi yang salah saya. Sekarang gimana caranya saya bisa menebus kesalahan saya supaya anak saya seperti yang saya harapkan? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah ngaku Bu, sebenarnya itu jawaban buat Ibu. Jadi saya pengennya jadi pengacara. Jadi saya dulu terobsesi yang namanya pengacara itu Buyung Nasution. Terpengaruh bener saya sehingga pengen seperti dia. Bapak saya pengennya saya sekolahnya agama gitu. Maka karena saya kuat, maka saya nggak dilarang. Cuma setiap malam saya didoakan sama bapak saya. Jadi saya kalah lawan doa. Ibu bisa lawan ya keinginan anak ibu, kondisi yang sekarang ini dengan berdoa. Dan ibu seringin puasa. Niat selama ibu masih puasa itu, setiap kan kalau puasa ibu berarti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib deh. Nah ibu berdoa tuh, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Udah selesai baca 3 kali ibu minta terus. Gak usah bilang apa-apa, itu nanti bilang ini fakta ini. Fakta. Saya fakultas hukum saya tadi saya bilang sama Bang Adi tetap bermanfaat kalau saya ngajar kitab fikih. Dulu waktu saya ngajar kitab, orang-orang bilang, mana bisa si Aris baca kitab, orang sekolahnya fakultas hukum. Saya bilang, gedein spekernya, gue bisa baca. Loh, masa pengacara ngajar kitab? Orang nggak mau ngaji sama saya, mana bisa dia, jangan-jangan dia bohong. Gedein spekernya. Lama-lama orang percaya. Sehingga tadi saya dari S1 ke S2 itu 18 tahun. Enggak ya. Jadi saya betul-betul semangat itu. Makanya ibu nggak usah putus asa Bu. Bisa, masih bisa. Ibu juga lawan sama doa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan maqbula. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah ya. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat ya, dari doa yang tidak kau dengar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melakukan kebaikan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kalema.